that in? Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film fiksi yang menceritakan sepak terjang anggota CIA. Tanpa basa-basi, kita tonton alur film selengkapnya. Selamat menongkrong! Film diawali di sebuah penjara negara Amerika. Terlihat seorang napi yang sedang dalam menjalani tahanan karena kasus pembunuhan mendapat kunjungan dari seorang, sebut saja Fritz. Fritz adalah seorang agen CIA yang sering merekrut orang untuk masuk ke dalam timnya, yang diberi nama Sierra. Maksud kedatangannya hendak mengajak napi ini untuk bergabung ke dalam timnya. Fritz menjamin kebebasannya sebagai seorang tahanan. Napi ini tentu saja senang dan menerima tawaran itu. Sekarang ia disebut sebagai Sierra Six. Pada suatu hari, Six bersama Fritz dan seorang rekan Fritz yang bernama Margaret terlihat sedang berbincang. Fritz bilang dalam waktu dekat ini ia akan pergi ke Brazil, namun ia merasa khawatir akan keselamatan keponakannya di rumah, karena ia mendapat info bahwa rumahnya yang di Hong Kong telah diketahui orang lain. Margaret bilang ada orang yang telah membocorkannya. Ia sudah mencoba menghubungi Daniel, pimpinan CIA, untuk meminta perlindungan, namun tidak pernah ditanggapi. Maka Fritz meminta Six untuk menjaga rumah dan keponakannya di Hong Kong. Accidentally leaked Fitz's address in Hong Kong. Bunch of idiots. Indeed. You are going to babysit. Six mendatangi Sally dan memperkenalkan diri sebagai teman Fritz. Lalu menjelaskan ia akan menemani dan menjaga Sally selama Fritz berada di Brazil. Namun suatu hari Sally pingsan. Six segera membawanya ke rumah sakit. Ternyata Sally mengidap kelainan jantung sejak kecil. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Six memergoki seorang yang datang ke rumah Fritz. Tentu saja dengan mudah ia dapat menaklukkannya. You should go to bed. Good night. Scene berpindah ke Bangkok. Di malam perpindahan tahun, nampak Six sedang duduk di sebuah lobi gedung. Tak berselang lama datang seorang gadis, sebut saja Fanny, seorang agen CIA, anak buah Daniel. Fanny memberikan sebuah pepistolan kepada Six, entah apa maksudnya. Atau itu adalah sebuah petunjuk bagi Six. Six pun langsung meninggalkan tempat itu menuju sebuah kamar yang di dalamnya terdapat sebuah atap kaca yang tembus sampai 3 lantai di atasnya. Di kamar itu tersedia sebuah senapan super canggih yang dilengkapi dengan sebuah layar. Tak lama kemudian, terlihat ia sedang berkomunikasi dengan seorang yang tak lain adalah Daniel. Daniel menyuruh Six untuk membunuh seseorang tepat di malam pergantian tahun. Targetnya adalah Sierra 4, seorang anggota CIA yang direkrut oleh Fritz seperti dirinya. Menurut Daniel, 4 adalah orang jahat, licik, dan sangat berbahaya. Tak lama kemudian terdengar orang-orang menghitung detik-detik pergantian tahun. Six pun terlihat mencari posisi untuk mengeksekusi target. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, ada seorang anak kecil di tengah-tengah target, yang tentu saja mengganggu konsentrasinya. Six memutuskan untuk membatalkan rencana mengeksekusi Sierra 4 saat itu. Keputusannya ini membuat Daniel sangat marah. Daniel ingin cepat-cepat Six melaksanakan tugasnya, namun rupanya Six mempunyai rencana lain. Di saat Six membunyikan alarm tanda bahaya dan ketika orang-orang berlarian keluar gedung, termasuk Four dan kawan-kawan, kesempatan ini tidak disia-siakannya untuk mendekati Four dan kawan-kawan. Fanny pun terlihat bergelut membantu Six. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Sierra Four berusaha melarikan diri, meloncat dari gedung, dan diikuti oleh Six, dan mereka pun berduel. I'm Sierra 4. Dalam perkelahian itu, Sierra 4 terluka parah dan mengatakan bahwa ia adalah anggota Sierra yang direkrut oleh Fritz. Menurut Sierra 4, Daniel adalah orang yang jahat. Setelah itu Sierra 4 memberikan sesuatu dan memaksa Six untuk menerimanya. Ia berpesan untuk tidak diberikannya kepada Daniel. Tak lama kemudian, Fanny dan anak buah Daniel lainnya menggeledah barang-barang yang ada di tubuh Sierra 4, lalu melaporkannya kepada Daniel.
Smartphone. Car one smart. Money. Setelah yang dicari tidak ditemukan anak buahnya, Daniel menanyakannya kepada Six, apakah ia menerima sesuatu dari Sierra 4. Teringat pesan dari Sierra 4. Ia pun berbohong. Six bilang ia tidak menerima apa-apa dari Sierra 4. Daniel kecewa mendapat kabar tersebut. Di tengah pembicaraan itu, Six mengambil barang yang diberikan Sierra 4. Ternyata sebuah kalung yang di dalamnya tersimpan sebuah chip. Supaya tidak diketahui oleh Daniel dan anak buahnya, ia meminta seorang pemuda untuk bertukar baju dengannya, lalu pergi ke tempat game online untuk mengetahui isi chip itu. Lalu mengirimkannya ke sebuah alamat yang akan kita ketahui nanti. Semua yang terjadi ia laporkan kepada Fritz. Fritz setuju dengan yang dilakukan Six dan tidak memberitahukannya kepada Daniel. Fritz bilang Daniel adalah orang yang jahat. Lalu Fritz minta Six pergi ke Chiang Mai untuk menumpang sebuah pesawat yang akan membawanya menuju Wina. Need anything? Response, Hermit. Di kantor, Daniel terlihat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Six. Hal ini diutarakannya kepada Sally, dan barang yang dicarinya selama ini tidak bisa ditemukan. Ia tahu Six telah membohongi dirinya. Daniel khawatir apabila isi chip itu diketahui orang lain, dan ini akan menjadi masalah bagi dirinya. Ia bilang akan mencari Six, namun saat ini tidak tahu keberadaan Six. Lalu Daniel menghubungi seseorang yang berada di Monaco, yang bernama Lloyd, dan menceritakan semua kejadiannya. Daniel meminta Lloyd untuk mencari Six dan sebuah chip. Lloyd menyanggupi permintaan Daniel. Daniel menyuruh Lloyd untuk menculik Sally, keponakan Fritz, yang alamatnya sudah ia ketahui. Ini dilakukan agar Fritz mengatakan keberadaan Six. Namun Sylvie tidak setuju dengan rencana Daniel untuk menculik anak kecil. Sylvie bilang kepada Daniel untuk tidak melibatkan Lloyd, karena menurutnya, Lloyd adalah orang gila yang bisa bertindak semaunya tanpa aturan. Namun Daniel kekeh meminta bantuan Lloyd, dan Daniel menyerahkan semuanya kepada Lloyd. Fritz yang mengetahui keponakannya diculik anak buah Lloyd, lalu menghubungi anak buahnya yang berada di pesawat untuk membunuh Six. Just make it painless. You understand? Ia pun selamat dengan bantuan parasit. Six lalu menghubungi Fritz. Lloyd bilang kepada Six untuk menyerahkan chip itu kepada dirinya dan mengancam Six bahwa Fritz dan Sally akan dijadikan sandera. Lloyd bersama Fritz pergi ke Kroasia untuk menemui Sally. Kita kembali ke Six. Six menumpang kereta menuju Wina untuk menemui seseorang. Namun keberadaannya di Wina diketahui oleh Fanny. Ia menembak Six dengan obat bius, membawa Six untuk menemui seseorang di Praha. Six bersama Fanny tiba di Praha dan menemui Margaret yang telah dikirimi chip dan menanyakan apa isi dalam chip itu. Margaret menjelaskan kenapa chip itu begitu penting bagi Daniel. Ia pun mulai bercerita. Daniel melalui tangan kanan yang bernama Sierra 4 telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, pengeboman, dan tidak memikirkan kerugian yang akan ditimbulkan. Ini telah melampaui prosedur dan jabatan sebagai seorang CIA. Fritz dan dirinya pun dipecat oleh Daniel demi mendapatkan promosi jabatan. Daniel memanfaatkan CIA sebagai pasukan pembunuh. Hal ini dimanfaatkan oleh Sierra 4. Semua kejahatan yang dilakukan Daniel ia rekam dan disimpannya. Namun, Sierra 4 ini orangnya licik. Ia memeras calon korban Daniel. Kelakuannya ini akhirnya diketahui oleh Daniel sehingga ia menyuruh Six untuk membunuh Sierra 4 karena menyimpan bukti kejahatannya. Margaret memberikan kalung yang berisi chip itu kepada Six dan berpesan untuk membuktikan kalau mereka ini benar. Dresses on the tab for proving us right. Kita kembali ke Kroasia.
Sylvie tidak setuju dengan tindakan Lloyd menyandera mantan anggota CIA dan keponakannya. Namun Lloyd berpikir tindakannya cukup efektif supaya Six bisa menampakkan diri dan memberikan chip yang diinginkan Daniel. Tiba-tiba mereka mendapat informasi. Di saat Six sedang berada di Bangkok, Six mengirimkan sebuah paket ke alamat di Praha. Lloyd langsung memaksa Fritz untuk mengatakan seseorang yang ada di Praha. Fritz bilang ia tidak mengetahui seseorang yang telah dikirimi paket oleh Six. Namun Lloyd mengancam akan membunuh Sally. Karena takut Sally dibunuh, akhirnya Fritz membocorkan alamat Margaret di Praha. Lloyd memerintahkan pasukan untuk mengepung kediaman Margaret. Terjadi aksi tembakan dan pengeboman di rumah Margaret. In here! Lloyd yang mengetahui Six lolos menyuruh pasukannya untuk mengejar Six dan membunuhnya. Namun dalam aksinya, anak buah Lloyd bertindak tak terkendali. Sehingga terjadi kekacauan. Mereka menembaki setiap orang yang berada di sekitar Six secara brutal. Sylvie yang melihat kekacauan ini meminta Lloyd untuk menghentikannya. Namun Lloyd tidak menghiraukan Sylvie dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi setiap orang yang menghalanginya. Please, pull everyone out now. Keep any more cops out of that square. Six bisa melepaskan diri dari borgolnya dan menumpang sebuah kereta. Namun serangan terhadap dirinya terus berlangsung. Tiba-tiba, Fanny datang membantu Six. Jump! Dan mereka pun selamat dari kejaran anak buah Lloyd. Setelah sampai di tempat aman, Six teringat Sally yang memakai alat pacu jantung yang bisa diketahui keberadaannya melalui komputer yang ada di rumah sakit. I need someone to see him now. I understand how. There. Sylvie terlihat kesal atas kelakuan Lloyd yang telah memaksakan kehendak dan menimbulkan kekacauan di kota, dan ini akan mencoreng institusi CIA di mata dunia. Ia pun menghubungi Daniel, namun kelihatannya Daniel mendukung tindakan yang telah dilakukan Lloyd. Six dan Fanny telah berada di Kroasia untuk mencari Sally dan Fritz. Mereka berbagi tugas. Six membebaskan Fritz dan Sally, sedangkan Fanny mengalihkan perhatian Lloyd dan kawan-kawan. Where are they? Get the Jenny out. Lloyd dan Sylvie tidak menyangka markas mereka diserang. Six berhasil menemukan Fritz dan Sally, lalu mengajak mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Lloyd yang mengetahui sanderanya telah menghilang, memerintahkan untuk mengepung semua wilayah. Fritz terkena tembakan, lalu ia menyuruh Six untuk menyelamatkan Sally. Take this. Give me a hand grenade. Do you understand me? Go! Ketika Lloyd dan kawan-kawan akan menangkap dirinya secara tiba-tiba, ia pun menjadi korban. Please don't shoot! Lloyd berhasil menyandera kembali Sally dan mengajak Six berduel. Sally tidak mau kalau Six menjadi korban. Six berusaha untuk menenangkannya. Six bilang ia harus berani dan tidak cengeng. Wait, Yeah. wait, I'm not just gonna leave you here with him. It's just another Thursday. Kick his ass. Di saat mereka berduel, Sylvie datang dan menembak Lloyd. Rupanya Sylvie sakit hati kepada Lloyd. Ia pikir Lloyd pantas untuk dibunuh karena bertindak terlalu kejam dan akan membahayakan bagi CIA. Sylvie menembak Six untuk alibi seakan-akan terjadi tembak-menembak, lalu membuang pistolnya di TKP. I have decided to exonerate.
Suatu hari Daniel dan Sylvie menemui Six di rumah sakit dan mendapatkan pengawasan yang ketat. Salah satu penjaga mengatakan Six dalam kondisi yang tidak normal. Tetapi tiba-tiba Won't eat, won't speak, won't even look at us. Oh shit. mereka mendapatkan penjaga yang bergelimpangan dan ruang perawatan yang kosong. Beberapa hari kemudian di markas CIA pusat, mereka bertiga diinterogasi Badan Pengawas Kepegawaian CIA dan menyesali sekaligus mengecam tindakan yang telah dilakukan Daniel, terutama Lloyd, dan menjadi viral di seluruh dunia. Untuk itu mereka bertiga diberikan hukuman berupa penurunan jabatan dan dinonaktifkan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan lari 10 keliling lapangan sepak bola. Fanny menyesali tindakan yang telah dilakukan oleh Daniel. Ia mengancam akan menghabisi Daniel jika melakukan hal yang serupa. I will come for you. Di akhir cerita, Sally berada di sebuah rumah dan dalam penjagaan. Ketika di dalam kamar, ia menemukan sebuah pesan yang terselip di sebuah piringan hitam. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ambisi untuk mendapatkan harta dan tahta yang tidak terkendali dan menghalalkan segala cara akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Wassalam.